guys, halo semua, welcome back lagi di channel gua, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gua bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke, jadi di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal kasih kalian review dan juga tips build untuk persona kita yang terbaru. Untuk di sini kita akan membahas persona yang emang masih anget banget untuk bannernya, yaitu si Radiant Holy Armor Rovi coy. Jadi dia merupakan persona terbaru pastinya yang kalian bisa dapatkan dan bisa summon untuk sekarang. Dan di sini gue bakal kasih previewnya dulu, baru kita bakal kasih tips build-nya kayak gimana. Jadi langsung saja. Untuk yang pertama, di sini gue bakal geser dulu layarnya seperti ini. Oke, jadi ini dia untuk personanya. Di sini untuk si Rovi terbaru ini, dia itu role-nya adalah seorang support ya, bukan damage dealer. Jadi langsung saja kita bakal bahas untuk skillnya di sini. Dimana untuk yang pertama, basic attack-nya. Di sini dia akan berikan damage bertipe single target dengan total 400 plus 300% berdasarkan attack. Kemudian dia juga akan mengurangi efek cooldown skill dari ultimate-nya selama satu putaran saat menggunakan skill basic attack-nya. Kemudian di sini jika seandainya musuh yang dia serang menggunakan basic attack itu tidak memiliki efek possess operation, nanti ada 100% chance akan memberikan satu stack operation untuk target yang diserang. Untuk efek operation ini merupakan efek yang sama yang digunakan oleh si Kelera A of Lilith ya. Dimana untuk efek ini akan mengurangi damage outputnya sebesar 5% dan juga akan meningkatkan damage taken musuh sebesar 10%. Untuk stacknya itu mentok di angka 10, jadi total keseluruhan kalian bisa mendapatkan decrease atau pengurangan damage output sebesar 50% dan juga peningkatan damage taken kepada musuh sebesar 100% untuk full stacknya. Jadi ya ini emang efek yang bagus juga karena skill ultimate-nya bisa mengurangi skill cooldown untuk ultimate-nya. Jadi benar-benar mantep banget. Di sini untuk skill spesialnya dia akan memberikan damage dengan total 440% berdasarkan attack. Kemudian untuk musuh yang di bagian kiri dan kanan juga akan terkena damage dengan total 220% berdasarkan attack. Berikutnya di sini untuk target dan juga musuh yang di sebelah kiri dan kanan dari target kalian, jika seandainya karakter tersebut memiliki efek possess operation, jadi setiap satu stacknya itu akan meningkatkan damage yang dihasilkan oleh si Rovi sebesar 10% dan bisa ditumpuk sampai 10 kali. Jadi total kalian bisa mendapatkan 100% peningkatan damage ya. Kemudian dia akan berikan efek Aegis selama satu putaran. Ini adalah efek di mana kalian akan mendapatkan shield sebesar 50% dari max HP si caster atau si Rovi-nya. Kemudian di sini dia juga punya efek skill pasif yang mana jika seandainya musuh itu enter the battle atau memasuki pertempuran di awal atau pertama kali, nanti musuh tersebut akan mendapatkan 3 stack operation pastinya untuk target tersebut. Berikutnya di sini kita masuk ke pembahasan dari skill ultimate-nya. Dimana untuk skillnya di sini dia akan memberikan damage bertipe area yang mampu menyerang semua musuh. Di sini untuk persentase damage-nya itu berdasarkan dari attack tim kalian yang tertinggi, kemudian dari defense tim kalian yang tertinggi, dan juga speed dari tim kalian yang tertinggi. Untuk semua allies yang tersedia di battle pastinya. Dan di sini untuk efek stack operation-nya itu akan dihilangkan untuk target next turn-nya. Lalu untuk yang berikutnya di sini ada 100% chance lagi untuk memberikan satu stack operation untuk semua enemies.
Dan di sini jika seandainya tim kalian itu memiliki at least satu persona tipe ofensif, kemudian satu persona tipe defense, kemudian satu persona bertipe recovery persona, nanti untuk setiap tipe persona itu akan memberikan tambahan satu stack operation untuk musuh. Jadi, ya itu dia untuk skill-skillnya. Jadi untuk gameplaynya sih sebenarnya kelihatan mewah ya, tapi jujur saja karena gue sudah mencoba experience-nya, jadi ya bisa gue bilang sih ini persona lumayan aja sih. Mungkin bisa dibilang jadi pengganti Moon Color ya. Kalau misalnya kalian nggak punya Misaki Moon Color, dia ini bisa diambil. Tapi dengan catatan untuk Moon Color itu kan gameplaynya lebih ofensif banget ya. Sementara untuk si Radiant Holy Armor ini tipenya lebih defensif. Dan juga dia ini menurut gue sih bukan persona yang sangat-sangat OP banget, tapi persona yang bagus untuk beberapa gameplay di PvE, terutama Phoenix Special Research Project atau mungkin boss battle. Kemudian kita lanjut lagi untuk membahas dari relic signaturnya. Di sini untuk reliknya dia akan meningkatkan efek hitnya sebesar 10% dan bisa mentok sampai kalau nggak salah totalnya itu adalah 20% ya. Kemudian di sini dia juga memiliki efek skill lagi untuk di reliknya, dimana untuk ultimate-nya untuk musuh yang berhasil dikalahkan nanti ada 100% chance untuk memberikan satu stack operation untuk karakter musuh yang mungkin di sebelahnya atau mungkin random lah intinya. Jadi ini efek yang cukup lumayan pastinya untuk kita semua, dan stacknya itu mentok sampai 3 ya kalau udah boost 5. Jadi untuk penghasilan stacknya bakal lebih bagus kalau misalnya untuk signature reliknya itu ada di angka boost 5 ya. Jadi benar-benar mantap banget. Oke. Jadi ya langsung saja di sini gua bakal bahas untuk tips build-nya dan juga fokus statnya seperti apa. Jadi langsung saja. Untuk yang pertama di sini gua bakal bahas untuk gear settingnya. Di sini untuk gear settingnya pertama kalian bisa lihat seperti ini. Jadi ini dia untuk gear settingnya. Di sini ada 2 gear setting, di mana gear yang nomor 1 itu khusus buat dia jadi support only ya. Jadi dia itu bukan jadi tipe hybrid. Sementara untuk yang build nomor 2 dari gearnya itu adalah build kalau kalian yang punya tim proper. Jadi kalian bisa gunakan dia jadi second damage atau damage dealer yang cukup lumayan pastinya. Jadi ini persona sebenarnya emang bisa jadi damage dealer, tapi harus punya tim proper juga. Karena untuk skill ultimate-nya ini itu bergantung dari temennya itu sendiri coy. Jadi itulah kenapa kalian tuh wajib banget punya tim yang proper kalau misalnya mau pakai si Radiant Holy Armor ini. Jadi ya kita lihat lagi untuk yang berikutnya, kita masuk ke pembahasan fokus statnya. Dimana untuk fokusnya kalian bisa lihat seperti ini. Jadi untuk fokusnya di sini kalian bisa pilih mau fokus dia itu jadi support only atau mau jadiin dia damage dealer, dengan catatan harus timnya proper kalau mau dia jadi damage dealer. Walaupun bukan jadi damage dealer utama, tapi lebih ke damage dealer second ya. Jadi kalian bisa coba untuk settingan stat ini, menurut gue udah settingan yang paling mantap dan enak juga pastinya untuk si Rovi Radiant Armor agar bisa jadi support yang bagus dan juga bisa dia jadi damage dealer. Tapi dengan catatan lagi pastinya kalau punya tim proper. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi ya mungkin pembahasan gue sampai sini saja. Terima kasih sudah video ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan lagi terus segala macam, langsung saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.